Dana desa itu yang mengawasi banyak. Saya jamin, Mbak, kalau ada yang main-main dana desa pasti ketangkep. Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Ceria Fasti dapat menjumpai Anda tentunya dalam aksi reaksi di mana kita akan mendiskusikan dan menanggapi beberapa program pemerintah. Dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang dana desa, menarik perhatian kami untuk membahasnya dengan tema kita kali ini. Dan tentunya sudah hadir di studio bersama saya Bapak Eko Putro Sanjoyo selaku Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Indonesia. Apa kabar Bapak Eko? Baik, apa kabar Mbak? Baik, terima kasih atas kehadirannya dan juga kami juga sudah menghadirkan Bapak Ivanovic Agusta selaku sosiolog pedesaan IPB. Apa kabar Bapak? Baik. Baik, ini menarik sekali. Dari tahun 2014 dana desa ini sudah berjalan dan seberapa efektifnya, apakah sudah tepat sasaran dan bagaimana permasalahan-permasalahan yang terjadi nih Pak? Iya, sejak pemerintahan Pak Jokowi dan Pak JK, selama 4 tahun ini telah dikucurkan dana desa sebesar 187 triliun rupiah lebih, Mbak. Dan tahun ini ditambah lagi 70 triliun, jadi total sudah 257 triliun. Kemauan politik dari Pak Jokowi sangat kuat sekali, karena memang beliau asalnya dari desa. Beliau tahu benar karena pernah menjadi wali kota, pernah menjadi gubernur, sampai menjadi presiden. Bahwa menurut beliau, pertama begitu adalah wajar. Beliau minta supaya pendampingannya diperbaiki, pengawasannya diperbaiki. Dana desa malah dinaikkan 2 kali lipat di tahun 2016 oleh Pak Jokowi. Dan ternyata Pak Jokowi benar, kepala desa kalau diberi dukungan, penyerapannya naik dari 82% menjadi 97%. Tahun berikutnya naik menjadi 98% dan tahun lalu 99%. Sekarang saya ke Bapak Ivanovic, bagaimana sih kalau menurut Bapak transformasi sebelum ada dana desa dan sampai dengan ada dana desa ini sendiri? Ya, sebetulnya tahun 2014, persis setahun sebelum dana desa turun itu anggaran pendapatan desa se-Indonesia itu 24 triliun. Tahun lalu 2018 total anggaran pendapatan desa itu 102 triliun. Jadi meningkat lebih dari 400% ya. Artinya apa? Artinya input untuk membangun desa itu berlipat ganda. Dalam program dana desa itu sendiri Pak, ini kan sekarang kayaknya lebih mengarah kepada lapangan pekerjaan yang permanen begitu ya, terus juga padat karya. Ini bagaimana sih program-program yang akan diciptakan? Sejak ada dana desa, 70%, 72% itu dibagi rata. 4 tahun ini, desa mampu membangun lebih dari 191.000 kilometer jalan desa. 1 juta meter lebih jembatan, puluhan ribu PAUD, Polindes, Posyandu, hampir 1 juta rumah-rumah di desa sekarang mendapatkan sarana air bersih. Ini semua nggak pernah terjadi dalam sejarah Indonesia, dan ini yang membangun adalah masyarakat desa sendiri. Wow, jadi masyarakat desa sendiri bukan hanya jadi penonton di desanya sendiri ya. Ke Bapak Ivanovic, sebenarnya apa sih tolak ukur untuk indeks kemandirian desa sendiri? Di dalam indeks itu sebetulnya wewenang desa itu hanya sekitar 23% dari nilai indeks. Artinya apa? Artinya desa itu harus bekerja sama dengan Pemda, dengan pemerintah pusat, supaya memenuhi sekitar 70%-an lebih itu untuk meningkatkan indeksnya itu. Tapi yang menarik Mbak ya, dalam 4 tahun ini pemerintah kan sampai 5 tahun pemerintah ini ditargetkan untuk mengentaskan 5.000 desa tertinggal menjadi berkembang. Nah, dengan adanya dana desa, dengan ada komitmen keras dari masyarakat desa, sampai awal tahun lalu, target sampai akhir tahun ini sudah terlampaui, Mbak. Jadi ada 6.500 desa tertinggal yang sudah berubah menjadi berkembang, dan dari target 2.000 desa yang mandiri yang harus diciptakan sampai akhir tahun ini, awal tahun lalu sudah tercapai 2.500 lebih. Tentunya ini juga ada pro dan kontra, di mana juga akan menjadi pertanyaan dana desa itu bagaimana nanti kalau ada yang mengkorupsi dana desa, bagaimana mengantisipasi dan menanggapinya? Dana desa itu yang mengawasi banyak, di samping yang formal yaitu inspektorat kabupaten, camat, saya libatkan juga kepolisian, kejaksaan, KPK, NGO. Saya jamin Mbak, kalau ada yang main-main dana desa pasti ketangkep. Pasti ketangkep ya? Karena yang ngawasin banyak. Dan media itu mengawasinya kuat sekali, jadi media tidak mengawasi program pembangunan lain sebesar dana desa. Jadi kalau ada yang main-main pasti ketangkap, karena masyarakat juga ikut mengawasi. Dan ini terbukti dari penyerapannya 99% lebih. Saya yakin program pemerintah yang lain nggak ada yang penyerapannya 99%. Waduh, berarti ini salah satu program yang dikatakan berhasil. Kita akan masih bahas lagi, kita tahan dulu sejenak, jangan kemana-mana, Opiners tetap bersama kami. Dan yang menarik Mbak, kalau zaman dulu
terutama di daerah pinggiran orang nggak terlalu tertarik jadi kepala desa. Sekarang lebih banyak sarjana yang tertarik karena mereka ada peluru untuk bagaimana bisa memajukan desa-desa. Karena ada harapan di situ dengan adanya dana desa itu sendiri ya.